Halo guys, jumpa lagi dengan gua Ren. Ya, pastinya di Sensasi Trends. Dan pada kesempatan kali ini, gua bakal bawain alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata. Yang mana plot twist di film ini bener-bener miris banget sih guys. Dan di luar nalar manusia normal gitu. Jadi, persiapkan hatimu untuk terguncang dan air matamu untuk menetes. Dan inilah alur cerita filmnya. Check this out. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Di sebuah stasiun, memperlihatkan seorang pemuda yang sedang mengejar pencopet tua. Pemuda ini bernama Chang alias Ichang, seorang siswa tunarungu yang baru saja pengen pindah sekolah. Dan tak lama kemudian, dua orang polisi yang sedang berpatroli pun datang dan menangkap mereka berdua. Ketika diinterogasi, terjadi miskomunikasi antara polisi dan Ichang karena polisi tidak mengerti bahasa isyarat. Namun untungnya, seorang guru bernama Jun datang dan mencoba menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Ichang. Di sini Ichang mengatakan pada sang guru bahwa dia hanya memukuli pencopet yang mencuri dompetnya. Namun, pihak kepolisian berkata bahwa orang yang Ichang pukuli bukanlah pencopet, melainkan seorang yang menemukan dompet Ichang dan hendak mengembalikannya ke customer service stasiun. 他说火车上有一个老人偷了他的钱包，动作查了，追上去把人家打了一顿。捡到了，他搞错了啦。Mendengar itu, Ichang pun tidak setuju karena dia benar-benar melihat langsung orang tua itu mencopet dari kantongnya. Meski begitu, Pak Jun yang malas berurusan sama polisi memilih untuk mengiyakan saja ucapan Pak Polisi supaya mereka bisa segera pergi karena toh dompetnya juga sudah dikembalikan. 内疚。他说打扰人的事情哦，他还说他很感激，就警察这么帮他。谢谢老师。谢谢老师。 Setelah pergi, Pak Jun pun memperkenalkan dirinya adalah guru di sekolah barunya Ichang. Dan Pak Jun juga mengatakan bahwa sesungguhnya dia lebih mempercayai siswa-siswa tunarungunya daripada polisi di tempat ini. Singkatnya, Ichang pun sampai di sekolah barunya. Dan di sini Ichang merasa bahwa dia akan lebih bahagia karena banyak orang-orang yang memiliki kekurangan sama seperti dirinya. Bahkan di malam harinya, Ichang begitu terkejut melihat orang-orang tunarungu sepertinya bisa mengadakan acara pesta dansa. Karena jika di dunia luar, orang-orang tunarungu biasanya selalu diasingkan. Dan di tempat inilah, untuk pertama kalinya Ichang terpesona dengan seorang gadis bernama Lisa. Dan di tempat ini pula lah untuk pertama kalinya Ichang merasakan jatuh cinta. Keesokan harinya di dalam bus sekolah, Ichang terus memperhatikan Lisa. Bahkan di kelas Ichang juga memperhatikan Lisa dengan segala tingkah konyolnya. Dan disinilah untuk pertama kalinya Ichang memberanikan dirinya untuk berkomunikasi dengan Lisa dengan bertanya apa yang sedang Lisa lakukan. Dan Lisa pun menjelaskan bahwa dia sedang latihan menahan nafas. Di malam harinya,
terlihat Icang yang tidak bisa tidur karena terus-menerus memikirkan Lisa. Icang pun mencoba mencari ilmu menaklukkan hati wanita di internet, namun karena tidak ada sinyal, Icang pun mencoba keluar kamar mencari sinyal. Namun di ujung ruangan, Icang melihat lampu ruangan yang menyala disertai dengan suara yang gedebak-gedebuk. Karena penasaran, Icang ingin memeriksanya. Namun tanpa diduga, tiba-tiba dia malah dipanggil oleh Lisa yang sedang keluyuran malam-malam. Lisa pun membawa Icang ke kolam renang. Dan di sini, Icang pun bertanya pada Lisa apa yang sedang orang-orang itu lakukan di ruangan ujung tadi. Menanggapi itu, sambil tersenyum Lisa pun mengatakan bahwa Icang tidak perlu khawatir karena mereka hanya sedang bermain. Melihat wajah Icang yang masih kebingungan, Lisa pun segera membuka jaketnya dan langsung mengajak Icang latihan renang saja daripada harus memikirkan orang-orang di ruangan ujung tadi. Hari pun berganti. Ketika berangkat naik bus sekolah, Icang keheranan melihat Lisa tidak ada di tempat duduknya. Tanpa sengaja, Icang melihat teman-temannya sedang melakukan permainan aneh di belakang bus. Dan setelah dicek, betapa terkejutnya Icang ketika melihat wanita yang dia cintai sedang dipaksa untuk secara bergantian. Seorang siswa yang bernama Sinyo menyuruh Icang untuk diam, sementara guru yang ada di bus terlihat tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Di siang harinya, dengan penuh emosi, Icang pun pulang ke rumah dan karena penasaran, Icang mencoba mencari informasi tentang teman-temannya melalui sosmed. Dan betapa terkejutnya Icang mengetahui bahwa orang-orang yang telah merudal Lisa secara bergantian adalah teman-teman akrabnya Lisa. Keesokan harinya, para siswa pun beraktivitas seperti biasanya. Namun, tidak bagi Icang yang masih tak percaya melihat Lisa yang masih bisa bermain dengan orang-orang yang kemarin telah merudalnya. Dari kejauhan, Sinyo melihat gelagat Icang yang seperti tidak terima dengan kejadian di bus kemarin. Dan karena merasa Icang adalah ancaman, di malam harinya Sinyo bersama teman-temannya pun menculik Icang. Di sini Sinyo hendak memaksa Icang untuk bermain. Namun untungnya tiba-tiba alarm berbunyi dan mereka pun auto lari. Ternyata yang membunyikan alarm adalah Lisa yang tak ingin Icang jadi korban juga. Lisa pun membawa Icang ke kolam renang dan disinilah Icang pun bertanya pada Lisa tentang kejadian di bus kemarin. Namun di sini Lisa pun menjawab bahwa di bus kemarin mereka cuma bermain. Mendengar itu Icang pun jadi sangat kesal. Karena bagaimana mungkin hal hina seperti itu dianggap cuman kegiatan bermain. Icang pun mengajak Lisa untuk melaporkan kejadian ini pada guru. Namun di sini Lisa menolak ajakan itu karena dianggap percuma saja. Lisa lalu menjelaskan bahwa jika melapor maka semua teman-teman akan membencinya dan lebih baik menerima semua kebusukan sekolah ini meskipun dengan hati yang terpaksa. Di hari berikutnya, di bawah guyuran hujan, terlihat Icang yang begitu ragu melangkah ke dalam bus.
Semua itu karena dia teringat kejadian kemarin. Berbeda dengan Lisa yang berjalan masuk ke bus dengan begitu biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tak mau jadi penyesalan, di sini Ichang pun nekat lari ke dalam bus untuk menarik Lisa dan mengajaknya melaporkan kejadian kemarin kepada guru. Namun di sini Lisa bersikeras tidak mau melapor dan memilih pergi mengejar bus yang sudah berangkat hingga hampir tertabrak oleh mobil. Ternyata pemilik mobil itu adalah Pak Jun. Sesampainya di sekolah, Lisa dan Ichang pun dibawa ke kantornya Pak Jun. Dan di sini Pak Jun meminta mereka untuk menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Melihat ada kesempatan, Ichang pun langsung menceritakan semua yang terjadi di dalam bus kemarin. Namun karena ketakutan, Lisa pun malah menyangkal cerita itu. Merasa ada yang tak beres, Pak Jun pun mulai melakukan pendekatan pada Lisa agar mau jujur menceritakan semua yang dia alami. Dan sambil menangis, Lisa pun menceritakan semua kejadian hina yang menimpa dirinya. Yang mana dahulu ketika di dalam bus, Lisa dihampiri oleh seorang siswa sebut saja Asep yang mengajaknya berkenalan. Awalnya mereka hanya bermain biasa di dalam bus, namun lama-kelamaan seorang siswa yang melihat itu pun segera melaporkannya pada guru yang ada di sana. Namun anehnya sang guru malah tidak memperdulikannya. Melihat Lisa sedang dipaksa, Sinyo pun segera datang. Namun bukannya menolong Lisa, di sini Sinyo malah menutup wajah Lisa dengan jaketnya. Dan disinilah pertama kalinya kehormatan Lisa dirampas secara paksa. Sesampainya di sekolah, Lisa pun kembali melaporkan kejadian itu pada gurunya. Namun sang guru malah menyepelekannya dan berkata bahwa mereka mungkin cuma bermain-main saja alias bercanda. Dan semenjak saat itulah Lisa tidak mau melapor lagi, bahkan Lisa juga sudah tidak percaya lagi kepada guru. Setelah mendengar semua cerita Lisa, Pak Jun pun segera melaporkannya kepada kepala sekolah. Dan benar saja, apa yang disebutkan Lisa 100% benar, karena kepala sekolah ternyata juga menyepelekan kasus ini. Bahkan yang lebih miris lagi, kepala sekolah juga meminta Pak Jun agar merahasiakan kasus ini, hanya demi nama baik sekolah mereka agar tidak tercemar. Mendengar semua alibi kepala sekolah yang sama sekali tidak berpihak pada Lisa, Pak Jun pun bersikeras akan melawan kasus ini meskipun tanpa dukungan dari pihak sekolah. Pak Jun pun pergi menjumpai kakek dan nenek Lisa untuk menceritakan semua kemalangan yang menimpa Lisa. Sang nenek pun hanya bisa menangis mendengar kenyataan pahit ini. Sementara sang kakek cuman bisa terdiam tanpa perlawanan karena menyadari statusnya yang cuman orang miskin. Tak sampai di situ, keesokan harinya Pak Jun pun mulai menelusuri siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Berawal dari siswa yang pertama kali memperkodok Lisa, yaitu Asep, yang mengaku bahwa dia melakukan itu karena dipaksa oleh seniornya.
Dan setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata Asep juga adalah korban. Karena penasaran, secara perlahan Pak Jun terus mendatangkan para siswa lain yang terlibat. Hingga akhirnya Pak Jun pun menemukan sebuah fakta baru bahwa para pelaku ini awalnya juga adalah korban dari seniornya. Ternyata semua pelaku sekaligus korban awalnya juga sudah melapor pada guru, namun ternyata nasib mereka sama seperti Lisa, yaitu sama-sama tidak diperdulikan oleh guru dan pihak sekolah. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata jumlah korban sekaligus pelaku dalam kasus ini kini sudah mencapai 127 orang. Dan dari 127 orang pelaku, akhirnya mengerucut pada satu nama alias pelaku utama yang tak lain itu adalah Sinyo. Yah, ternyata semua kegilaan ini didasari atas perintah dari Sinyo. Pak Jun pun lantas menanyakan kenapa Sinyo melakukan semua ini. Dan di sini Sinyo pun mengatakan bahwa mereka hanya bermain. Dan rupanya istilah bermain ini sebenarnya adalah istilah atau kata ganti dari kuda-kudaan yang dipopulerkan oleh Sinyo. Pak Jun juga lanjut bertanya, apakah ada orang lain yang mengintimidasi Sinyo hingga Sinyo tega melakukan semua kegiatan hina ini. Dan dengan sombongnya sambil tersenyum, Sinyo berkata bahwa tidak ada satu murid pun yang berani mengintimidasi Sinyo di sekolah ini. Setelah selesai dengan interogasi itu, beberapa pelaku membawa Icang ke suatu ruangan dan disinilah Icang pun dihajar oleh mereka. Sementara itu di tempat lain, terlihat Lisa yang termenung di kamar mandi dan ternyata semua itu karena kini kakek dan neneknya sudah melarang Lisa untuk kembali bersekolah. Karena tidak ada kegiatan, di malam harinya Lisa pun mengajak Icang untuk jalan-jalan menikmati suasana kota. Dan setelahnya mereka pun pergi ke rumah Pak Jun. Di depan Pak Jun, Lisa pun menyampaikan bahwa dia ingin sekolah kembali. Karena sejak dulu dia sudah tinggal di asrama dan memiliki banyak teman di sana. Sementara di dunia luar, Lisa ternyata sulit mendapatkan teman yang mau menerima kondisinya yang seperti ini. Perkataan Lisa pun membuat hati Pak Jun tersentuh dan Pak Jun berniat akan mencoba meyakinkan kakek dan nenek Lisa kembali. Singkatnya mereka pun pergi ke rumah Lisa dan Pak Jun pun langsung berusaha meyakinkan kakek dan nenek Lisa dengan semampunya. Namun di sini kakek pun dengan tegas menolaknya karena kakek tak mau kejadian hina itu kembali menimpa Lisa. Apalagi jika Lisa sampai hamil dengan cara hina seperti itu. Keesokan harinya, Icang pun datang dan ikut berusaha meyakinkan si kakek, bahkan sampai mengikuti si kakek sampai ke pasar. Meski begitu kakek terus menolak. Hingga tanpa sengaja, alat bantu dengar Icang pun terjatuh di pasar. Ketika Icang mencarinya, tanpa sengaja Icang membuat barang dagangan pedagang terjatuh. Dan hal itu pun membuat pedagang marah lalu menyuruh Icang menggantinya. Namun di sini Icang tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
Dan hal itu membuat kakek menjadi iba lalu menolong Ichang dengan menjelaskan kondisi Ichang pada pedagang. Di sebuah dermaga, Ichang pun menjelaskan betapa berharganya Lisa bagi dirinya karena Ichang merasa menjadi orang yang berguna semenjak bertemu dengan Lisa. Melihat kegigihan Ichang yang begitu tulus, akhirnya sang kakek pun kini mengizinkan Lisa untuk bersekolah lagi. Semenjak saat itu, kemanapun Lisa pergi saat di sekolah, Ichang pun terus berada di sisinya untuk menjaga Lisa. Ichang terus mengamati sekelilingnya, apalagi ketika ada gerombolan sinyo yang sedang berkumpul di kantin. Tak lama kemudian, Sinyo pun membaca sebuah pesan yang masuk ke handphonenya. Dan tiba-tiba saja wajah Sinyo jadi berubah lalu segera pergi dari kantin. Ketika pulang sekolah, Ichang pun mengantarkan Lisa yang akan diantar pulang sekolah secara langsung oleh Pak Jun. Namun, baru saja Pak Jun pergi, tiba-tiba Ichang ditangkap oleh anak buah Sinyo dan dibawa ke suatu ruangan. Di sini Sinyo pun menyuruh Ichang untuk bermain alias kuda-kudaan dengan seorang siswa bernama Pao. Dan jika Ichang menolak, maka besok Sinyo akan kembali mulai menyakiti Lisa. Karena tidak ingin Lisa kenapa-napa, akhirnya Ichang pun terpaksa melakukan kegiatan haram itu, bahkan sampai muntah-muntah. Setelah kegiatan itu, tiba-tiba Sinyo mendapatkan sebuah pesan misterius lagi dan langsung membuat Sinyo jadi gelisah. Hari-hari pun berganti. Berita kegiatan haram di sekolah pun kini mulai menyebar di masyarakat. Bahkan para wartawan juga kini mulai berdatangan untuk mewawancarai kepala sekolah. Kepanikan pun terlihat muncul dari wajah kepala sekolah. Dan kepala sekolah pun hanya bisa berkata bahwa dia sedang berupaya menyelesaikan kasus ini dan memecat guru-guru yang lalai saat mengawasi murid. Singkatnya, di hari ulang tahun sekolah yang ke-100, kepala sekolah yang berupaya memperbaiki nama sekolah pun mengundang guru-guru berprestasi untuk memberikan sebuah penghargaan guru teladan. Hingga akhirnya kepala sekolah pun memutuskan untuk memberikan penghargaan guru teladan pada seorang mantan guru di sekolah ini yang bernama Pak Weng Zeng. Di tengah acara, terlihat Sinyo yang tiba-tiba pergi keluar dan uring-uringan di taman. Karena belakangan ini mentalnya jadi terganggu akibat SMS dari orang misterius itu. Setelah acara ulang tahun sekolah selesai, Ichang segera membeli makanan untuk Lisa. Namun tiba-tiba saja Lisa menghilang. Ichang pun mencoba mencari kesana kemari hingga perhatiannya teralihkan pada suatu bangunan bekas kamar mandi. Ichang mencoba memeriksa ke dalam tempat itu. Dan benar saja, ternyata di sana ada Lisa yang habis dirudal secara paksa. Ichang pun segera membawa Lisa bertemu dengan Pak Jun. Dan ketika Pak Jun bertanya apa yang telah menimpa Lisa, Lisa pun cuma menjawab bahwa tidak terjadi apa-apa. Pak Jun pun langsung frustasi mendengar jawaban itu. Dia pun segera pergi dan kecewa pada dirinya sendiri karena dia merasa lagi-lagi gagal dalam menjaga Lisa.
Sementara itu, Ichang yang sudah tidak kuat lagi menahan emosi, langsung mencari Sinyo dan mengajarnya habis-habisan. Bahkan sampai Sinyo harus dilarikan ke rumah sakit. Mendengar kabar itu, Pak Jun pun segera pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, sambil menangis, Ibu Sinyo menjelaskan bahwa dia sangat sedih karena selain habis dihajar temannya, ternyata akhir-akhir ini Sinyo sering melakukan percobaan untuk menghabisi dirinya sendiri. Pak Jun pun mencoba menanyai Sinyo tentang apa yang sebenarnya sedang Sinyo alami. Namun di sini Sinyo malah hanya diam 1000 bahasa. Sementara itu, Ichang yang kembali marah setelah melihat ibunya menangis, diam-diam mendatangi kamar Sinyo dan mengobrak-abrik kamar tersebut. Tak sampai di situ, karena merasa belum puas, Ichang pun datang ke rumah sakit untuk menghabisi Sinyo hari itu juga. Namun, niatnya seketika pudar tatkala melihat Sinyo yang saat itu ingin menghabisi dirinya sendiri. Keesokan harinya di sekolah, Ichang pun ditarik oleh teman-temannya Sinyo. Di sini mereka berkata pada Ichang bahwa sebenarnya Sinyo juga menderita, dan mereka pun menunjukkan sebuah rekaman rahasia yang diambil dari CCTV. Yang mana dahulu ketika masih SD, Sinyo sering diajak oleh seorang guru laki-laki pergi ke sebuah ruangan kesenian. Namun bukannya untuk diberi pendidikan seni, di sini Sinyo malah dirudal secara paksa oleh guru tersebut berkali-kali, bahkan sampai 4 tahun tanpa henti. Dan ternyata guru itu adalah Guru Zeng, orang yang mendapatkan penghargaan guru teladan dari kepala sekolah beberapa hari lalu. Dan hal inilah yang ternyata membuat Sinyo menjadi orang yang berkarakter jahat. Ichang yang hatinya tersentuh pun langsung melaporkan dan menunjukkan video itu pada Pak Jun. Pak Jun pun sangat shock saat mengetahui fakta ini. Namun dari sinilah Pak Jun akhirnya menemukan jawaban kenapa murid-muridnya yang baik kini berubah jadi sangat tidak manusiawi. Dan semua itu tak lain dan tak bukan karena ulah satu orang, yaitu Pak Zeng. Pak Jun pun bergegas menjumpai Sinyo yang saat itu sedang berada di atap rumah sakit. Di sini Pak Jun berusaha menenangkan Sinyo dan mengatakan bahwa dia sudah mengetahui semuanya dan juga sudah melihat video rekaman CCTV Sinyo. Sinyo pun tak kuasa menahan tangis karena kini sudah ada orang yang mau peduli dengannya, dan di sini pula Sinyo pun menceritakan semua isi hatinya. Di malam harinya, Pak Jun juga menjumpai kepala sekolah dan menanyakan kenapa Pak Zeng pensiun lebih awal. Namun di sini, kepala sekolah berusaha mengelak dengan mengatakan alasan Pak Zeng pensiun dini adalah karena sakit. Tidak puas dengan jawaban itu, secara terang-terangan Pak Jun pun berkata bahwa sesungguhnya dia sudah melihat rekaman CCTV itu. Dan kontan saja, mendengar itu membuat kepala sekolah menjadi auto pucat.
Karena tidak bisa mengelak, kepala sekolah pun berkata bahwa Pak Jun tidak pernah merasakan betapa sulitnya menjadi kepala sekolah. Dan Pak Jun pun balik bertanya, apakah kepala sekolah bisa bahasa isyarat? Kepala sekolah pun hanya bisa terpelongo mendengar pertanyaan itu. Dan hal itu membuktikan bahwa selama ini kepala sekolah sama sekali tidak pernah memikirkan siswa-siswanya. Yang ada di dalam kepala wanita ini hanyalah uang, uang, dan uang saja. Sebab jangankan memikirkan masa depan siswanya, bahkan bahasa siswanya sendiri saja dia tidak paham. Beberapa hari kemudian, kepala sekolah pun akhirnya dipecat. Dan nama guru Zeng juga terpampang besar di surat kabar sebagai dalang besar dari kasus haram di sekolah SLB itu. Kasus pun kini telah berakhir. Namun di akhir film memperlihatkan si Pao yang sedang mengamati siswa lainnya sambil membawa jaket. Ya, hal itu seolah mengisyaratkan bahwa meskipun kasusnya telah selesai, namun kegiatan haram itu masih terus berlanjut karena sudah terlanjur mengakar pada siswa lainnya. Dan film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Wah, ngeri juga ya di luar negeri guys. Kok bisa ya guru ngajarin siswanya kayak gitu? Apalagi berbuat pedang-pedangan nih sama siswanya sendiri. Aduh. Tanda-tanda akhir zaman guys. Oke guys, menurut kalian kira-kira hukuman apa nih yang pantas buat Pak Zeng yang suka main pedang-pedangan sama siswanya sendiri? Terus di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, kayaknya video kali ini sampai di sini dulu aja ya. Masih bersama gua Ren, sahabat kalian dari Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye.